Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali dipertemukan di rumah yang sangat mulia ini, sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dengan sebuah tujuan yang mulia untuk sama-sama mempelajari, memahami, mendalami agama yang hanif ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Ahadisul Akhlaq, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, mempelajari tentang hadis-hadis mengenai akhlak, adab dan budi pekerti. Ini pertemuan yang kelima ya dalam kita membaca kitab ini. Di sini para jemaah kita akan mempelajari di antara pondasi akhlak yang mulia. Ya. Di sini beliau mengatakan hafizahullah, naqala al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali fi kitabihi Jami'ul Ulum wal Hikam an Abi Muhammad bin Abi Zaid
Al-Qayrawani Imamul Malikiyah fi zamanihi annahu qala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan dalam kitab beliau yang sangat terkenal, kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah daripada Al-Arba'in Nawawiyah. An Abi Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang imam di mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan, Juma'u adabil khairi wa azimatihi tatafarra'u min arba'ati ahadits. Adab-adab, akhlak-akhlak yang baik itu terhimpun di dalam 4 hadis. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah akhlak, terutama akhlakul karimah, muamalah kita dengan manusia, maka pembahasan itu terhimpun, terkumpul di dalam 4 hadis. Hadis yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau dia diam. Hadis yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Di antara kebaikan Islam seseorang dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang minta nasihat kepada beliau. Dan laki-laki ini mengisyaratkan ya agar nasihat itu nasihat yang sangat sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkasnya dengan mengatakan la taghdab. Jangan engkau marah. Bahkan laki-laki itu datang 3 kali kepada Nabi, kali kedua, kali ketiga Nabi tetap mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Kemudian hadis yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Hadis yang pertama Nanda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang pertama, man kana yu'minu billah. Hadis yang kedua di dalam Sunan Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Hadis yang ketiga di dalam Sahih Bukhari, hadis la taghdab. Hadis yang keempat disebutkan oleh Ibn Rajab di dalam kitabnya. Baik, di sini kita akan bahas secara ringkas sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Hafizullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan, wa hadza yufiduna, ini memberikan faedah kepada kita ya ketika Abi Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani ini mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang masalah akhlak, budi pekerti terhimpun di dalam 4 hadis ini. Ini memberikan manfaat faedah kepada kita, anna man wuffiqa li fahmil hadhihi ahadits, bahwasanya barang siapa yang diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk memahami hadis-hadis ini, 4 hadis ini, wa tatbiqiha, kemudian setelah dia memahaminya, dia mengamalkannya, dia mempraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi orang-orang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik. Taufik itu maksudnya adalah ketika seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan.
Itu taufik namanya. Ya, maka kalau kita mendoakan saudara kita, kita katakan waffaqakallah, agar Allah memberikan taufik kepadamu. Allah mudahkan engkau untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi seseorang diberikan kemudahan untuk memahami 4 hadis ini, kemudian dia diberikan taufik juga untuk mengamalkannya. Kenapa demikian para jemaah? Karena ada orang yang paham hadis tapi tidak mengamalkannya. Artinya apa? Dia tidak diberikan taufik ketika untuk mengamalkannya. Susah bagi dia untuk mengamalkannya. Jadi ilmu itu hanya sebagai pengetahuan saja oleh dia. Jadi dua dia. Diberikan pemahaman, tentu memahami, diawali dengan apa? Mempelajarinya. Ya. Nah, orang-orang yang diberikan taufik untuk memahami hadis ini, 4 hadis ini, kemudian mengamalkannya, beliau mengatakan fa innahu qad yakunu qad istama'at fihi arkanul akhlaq wa a'midatuha. Sungguh orang tersebut sudah terkumpul kepada dirinya pondasi-pondasi akhlak dan rukun-rukunnya. Ini kunci ini para jemaah. Atau pondasi yang di atasnya akan dibangun akhlak yang mulia. Muamalah yang sangat indah di antara seorang teman dengan temannya, seorang sahabat dengan sahabatnya, seorang tetangga dengan tetangganya, seorang kerabat dengan kerabatnya. Sebuah hubungan yang harmonis, yang damai, tentram, yang merupakan ini semua adalah idaman bagi semua orang. Ketika dia ingin hidup dengan dalam keadaan yang harmonis, tentram, dan damai. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang pertama. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah siyanatul lisan. Menjaga lisan. Jadi hadis yang kita baca tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi judul hadis ini adalah menjaga lisan. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Ini standarnya syariat para jemaah. Apa dia perkataan yang baik? Perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan baik. Kalau dia tidak mampu untuk mengatakan perkataan yang baik, maka opsi yang kedua adalah auliyasmut, atau dia diam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad ayat 8 dan 9, "Alam naj'al lahu ainain." Apakah tidak kami telah jadikan untuknya ainain, 2 mata, walisanau, dan 1 lisan, wasyafatain, dan 2 bibir. Alam naj'al lahu ainain, walisanau, wasyafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya 2 mata, 1 lisan, dan 2 bibir. Nikmat yang begitu agung daripada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Nah, kalau kita orang beriman, untuk kita tahu standar keimanan kita terkait lisan ini, apakah kita benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, mukmin sejati hanya punya 2 opsi untuk lisannya. Yang pertama adalah mengatakan perkataan yang baik. Ini opsi yang pertama nih. Yang kedua, atau dia diam. Kalau seorang mukmin menggunakan lisannya untuk opsi yang ketiga, maka dipastikan para jemaah dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan maksud daripada menjaga lisan itu adalah dhabtuhu wa habsuhu 'anil kalam illa ma kana fihi faidah. Menetapkannya dan menjaganya untuk berbicara kecuali sesuatu yang ada faedah padanya.
Itu maksud secara tulisan tuh, menjaganya daripada berbicara, berkata, kecuali sesuatu yang ada faedahnya. Artinya apa? Kalau ada faedahnya, katakan. Kalau tidak ada faedahnya, habsuhu, tahan. Maka beliau mengatakan, sabda Nabi SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau dia diam. Di sini da'watun, kata beliau, adalah arahan litafakkuri fil kalam qabla nutski bihi. Jadi kita diajak oleh Nabi untuk berfikir dulu. Berfikir terhadap perkataan yang akan kita lontarkan kepada saudara kita sebelum kita mengucapkannya. Nah, itu dia. Jangan terbalik kaidahnya. Jangan setelah kita berbicara, kita sampaikan perkataan itu kepada saudara kita, baru kita berpikir, ini baik apa enggak? Nah, ini bahaya nih. Tetapi kaidah yang benar apa? Tahan dulu, berpikir dulu, ya. Kemudian kalau seandainya baik, sampaikan, kalau tidak, tahan. Kenapa demikian para jemaah? Kenapa kita harus berpikir dahulu sebelum kita melontarkan perkataan kepada saudara-saudara kita? Beliau mengatakan li'annal kalimata qabla an takhruj, karena kalimat-kalimat tersebut sebelum dia dikeluarkan daripada lisan kita, yamlikuhal mar'u, dia bisa dikendalikan oleh seseorang. Jadi kan kalau kita akan ngomong, sebelum kita sampaikan, perkataan itu kita yang punya. Kita yang mengendalikannya gitu. Mau kita sampaikan, mau tidak, terserah kita. Ini kapan? Sebelum kita mengucapkannya. Fa idza kharajat, kalau seandainya kalimat-kalimat tersebut sudah keluar daripada lisan kita, malakathu, maka kalimat tersebut akan menguasai orang itu. Itu gunanya kita berpikir, Pak Jamaah. Karena kalimat yang kita lontarkan tersebut, kalau kita sudah sampaikan kepada seseorang, itu kalimat itu akan menguasai kita. Dia punya hukum-hukum tersendiri, Pak Jamaah. Tapi sebelum kita lontarkan, kita yang mengendalikannya. Makanya di antara nasihat Nabi SAW ya kepada kita terkait masalah lisan ini, la tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan engkau berbicara dengan sebuah pembicaraan, perkataan yang engkau akan minta maaf besok. Jangan. Nah, untuk tidak terjadi seperti itu para jemaah, agar kita tidak minta maaf kepada saudara kita. Kenapa? Bisa jadi perkataan-perkataan yang kita lontarkan tersebut menyakitkan hatinya, menyinggung perasaannya. Nah, kita minta maaf, biasanya kalau kita minta maaf nih susah biasanya. Gengsi tinggi, ego melambung, ya, kayak benar. Jadi kalau kita berpikir sebelum kita melontarkan perkataan, kita bisa melihat para jemaah. Ya, seorang suami contohnya, ketika di rumah bisa jadi emosi meningkat karena tekanan-tekanan yang ada. Kalau dia sudah mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan engkau, walaupun dalam keadaan marah sekalipun, itu talak jatuh. Suami tidak boleh mengatakan, oh saya ini menyesal, saya minta maaf. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau sudah dilontarkan, kalimat itu apa dia? Dia akan menguasai kita. Menguasai itu maksudnya apa? Dia punya hukum-hukum tersendiri. Berapa banyak para jemaah hati-hati yang tersakiti, bahkan sakitnya lebih daripada pukulan-pukulan, ketika hati tersebut disakiti oleh lisan para jemaah. Seperti tadi, kalau sudah dilontarkan oleh seorang suami, tidak bisa lagi. Itu ada hukumnya. Talak satu sudah jatuh, dia mesti ada masa iddahnya 3 bulan para jemaah. Ya, 3 kali suci, 3 kali haid. Itu lama. Tidak bisa, oh saya minta maaf, selesai ya, kita rujuk ya. Tidak ini lagi, tidak bisa. Kenapa? Dia menguasai kita lagi. Dia ada hukum-hukum tersendiri.
Sama ketika seorang teman melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati temannya, ini tidak bisa seenaknya minta maaf para jamaah. Walaupun harus, tetapi untuk menghindari hal-hal seperti itu, baiknya apa? Itu dia, berpikir dulu sebelum berbicara. Ini kaidah para jamaah. Kaidah di dalam kita melontarkan perkataan-perkataan kepada siapa saja, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada istri di rumah, kepada anak-anak, kepada guru kita, siapa saja para jemaah. Ya, itu maksud daripada apa? Siyanatul lisan, menjaga lisan. Artinya menjaganya daripada berkata-kata kecuali ada faedahnya. Di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wa idza tafakkara, apabila seorang muslim berfikir, wajadahu la yakhruj an thalathati ahwal, dia akan mendapatkan bahwasannya apa yang akan dia sampaikan tersebut tidak lepas daripada 3 perkara. Ini kalau kita menggunakan kaidah ini para jemaah. Mungkin ada yang mengatakan, jadi Ustaz kita susah ngomong Ustaz, berarti diam dulu baru ngomong. Iya, harus seperti itu. Ini kaidah Nabi yang mengajarkan kepada kita. Bahkan orang-orang yang mampu menjaga lisannya itu standar menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menunjukkan tentang kesempurnaan imannya kepada Allah dan hari akhirat. Yang pertama para jemaah, imma aytabayyan lahu annahu khairun bayyinun wadihun fayatakallam wa haraj. Yang pertama, dia akan mendapatkan bahwasanya apa yang akan dia sampaikan tadi sesuatu yang khair, kebaikan, bayyin, jelas, wadih, sangat jelas. Kalau seperti itu keadaannya, fayatakallam bi wal haraj, katakan dan tidak mengapa. Kita nih mau baca Quran berjemaah, itu pahala apa enggak? Pahala kan? Baca, itu dengan lisan kita itu. Kalau kita ingin menasihati saudara kita para jemaah, kita yakin ini kebaikan untuknya, dengan cara yang baik, sampaikan. Ini kalau kita berpikir dulu. Tapi kalau lisan kita asal ngomong, pop gitu, itu susah itu. Bahkan titik komanya enggak ada gitu. Itu akan banyak hati-hati yang akan tersakiti, tersinggung dengannya. Jadi kalau betul-betul benar, sampaikan. Jangan anggap remeh tentang masalah sesuatu yang keluar dari lisan kita para jemaah. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau memang betul-betul sesuatu yang baik, jelas kebaikannya, nampak pahala-pahalanya, maka beliau mengatakan fayatakallam, hendaklah dia berbicara, wala haraj, tidak mengapa. Ya. Yang kedua, wa imma aytabayyan lahu annahu syarrun bayyin. Yang kedua, dia akan nampak setelah dia berpikir tadi, oh ini syarrun, ada keburukannya, bayyin, jelas keburukannya ini. Contoh seperti apa para jemaah? Seperti ghibah, membeberkan keburukan saudaranya. Ini majelis ghibah, itu majelis yang digandrungi orang para jemaah. Ada 2 orang berbicara tentang keburukan saudaranya. Oh, fulan gini. Datang ketiga, oh iya gini. Mulai bermain iblis di situ. Itu majelis berjam-jam, tidak sadar tuh. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, dia seperti makan daging saudaranya dalam keadaan apa? Maitah, bangkai. Kalau itu ghibah para jemaah, jelas sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka jangan katakan itu. Posisikan itu seperti diri kita para jemaah. Kalau kita tidak mau keburukan-keburukan kita dibeberkan, maka kita jangan beberkan keburukan-keburukan saudara kita. Karena mungkin keburukan-keburukan kita lebih banyak daripada saudara kita tadi. Cuman kita tidak sadar diri gitu. Itu penting para jemaah. Ya. Au kadzib, atau ini ada sesuatu yang bohong.
Nah, ini syarrun bayyin nih, jelas keburukannya nih. Karena seseorang yang berbohong, dia akan kecanduan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu akan menghantarkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala berjemaah. Kalau orang suka berbohong. 1 orang mampu dia bohongi, 2, 3 temannya, besok ustadznya, besok musrifnya, besok pimpinan pondoknya, besok jadi apa dia? Profesor dalam hal kebohongan. Nah, kan keburukan namanya itu. Au-sukhriyah, atau ejek-ejekan. Nah, ini biasa mungkin jadi anak santri. Tapi kalau ada santri bukan biasa, itu luar biasa. Menggelari temannya dengan nama-nama yang tidak disukai oleh temannya. Bahkan dibawa nama ayah temannya. Itu tidak boleh, berjamaah. Seseorang yang menghina ayah temannya sama dengan dia menghina ayahnya sendiri. Itu hadis Nabi itu. Seseorang yang menghina ayah temannya sama dengan dia menghina ayahnya sendiri. Makanya dalam hadis itu dikatakan, ayastumur rajulu abah, mungkin tidak seorang laki-laki menghina ayahnya sendiri? Nabi katakan mungkin. Kapan itu? Ketika seseorang menghina ayah saudaranya. Maka ketika hal itu terjadi, sama dengan dia menghina ayahnya sendiri. Tidak ada gunanya kita mengolok-olok teman berjamaah, kalau hanya akan menimbulkan kemarahan, kebencian di antara kita. Apa gunanya? Nah, ini nampak kalau kita berpikir nih, sebelum melontarkan tadi. Au namimah. Apa namimah ini? Adu domba. Datang dia ke si A, si B itu tidak betul orangnya. Datang dia ke si B, si A itu betul. Orang ini jahat kali, munafik tuh. Padahal dia super munafik gitu. Padahal si A, si B ini kawan akrab dahulunya. Ini namam berjemaah. Nabi mengatakan la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga dia. Kalau ada teman-temannya seperti itu, ambil tangannya, beri tausiah dia. Betul. Ya. Jangan ketika kecil seperti ini kita sudah belajar untuk namam, mengadu domba orang. Besok jadi provokator dah. Sekarang mungkin 1 orang, 1-2 orang yang dia adu domba, ke besok komunitas masyarakat dia menjadi provokatornya gitu. Sehingga apa? Tertumpah darah. Ya, itu luar biasa berjamaah. Atau yang lainnya kata beliau. Maka kalau seandainya dipastikan syarrun bayyin, apa yang kita katakan tersebut adalah keburukan-keburukan yang jelas tampak secara syariat, maka beliau mengatakan fayamna'u nafsahu min, hendaklah dia mencegah dirinya, wa yasun lisanahu an, dan menjaga lisannya daripada mengatakan hal itu. Tapi kalau kita tidak berpikir, kita asal ngomong saja, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kata, dah maaflah saya tidak sengaja tadi. Tapi kalau kita sudah berpikir, salah juga, namanya manusia, maka kita minta maaf. Cuman kalau seandainya kita berpikir dahulu para jemaah, kita bisa mengecilkan peluang untuk kita salah ketika berbicara. Kan iya. Berbanding kalau kita main hantam kromo saja, asal lepas saja lisan kita. Itu bahaya para jemaah. Sehingga kita tidak nampak ini keburukan apa kebaikan nih. Makanya jangan terbalik kaidahnya. Jangan setelah kita berbicara kepada orang baru kita berpikir, tadi salah ya. Kalau sesekali tidak ada masalah berarti. Tapi kalau berkali-kali, itu susah. Itu karakter kita berarti itu. Nah, semua yang kedua ini daripada ghibah, kadzib, sukhriyah, namimah, itu semuanya adalah dosa-dosa yang sumbernya adalah lisan. Itu berbahaya berjemaah. Makanya seseorang yang menjaga lisannya akan menjadi sumber kebaikan kepada dirinya, akan mendatangkan pahala yang besar kepada dirinya. Kapan? Kalau dia mampu menjaga lisannya. Tapi kalau tidak mampu dia menjaga lisannya, maka itu akan menjadi sumber malapetaka baginya di dunia dan akan memberatkan timbangan keburukan yang itu di akhirat. Itu dengan lisannya.
Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, mayat manuli baina lihyaini wa baina rijlaihi atmanulahu al-jannah, kata Nabi dalam Sahih Bukhari. Barang siapa bisa menjamin di antara kedua lihyai, rahangnya, yaitu lisan maksudnya, wa baina rijlaihi, dan kemaluannya, atmanulahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Barang siapa bisa menjamin lisannya, berjamaah, tidak mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi jamin bagi orang tua apa? Surga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, wa imma ayyakuna mushtabihan alai. Atau sesuatu yang mustabihat bagi dia. Dikatakan benar enggak, dikatakan salah enggak. Samar-samar, ini mustabihat nih. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, fa fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini juga, yamna'u nafsahu minal kalam, dia juga harus mencegah untuk jangan berbicara. Kenapa para jemaah? Karena biasanya hal-hal yang sifatnya syubhat itu lebih dekat kepada keharaman. Nabi SAW mengatakan, famittaqa asyubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang lebih dekat kepada keharaman, maka dia telah menjaga kesucian agama dan harga dirinya. Jadi kalau ragu kita para jemaah, tidak tahu kita ini benar apa enggak nih, benar apa enggak, tidak tahu kita, maka kaidah yang kita lakukan adalah diam. Karena biasanya hal-hal seperti itu, hal-hal yang syubhat itu lebih dekat kepada apa? Keharaman. Baik kita diam. Dan memang prinsip seperti itu para jemaah. Kalau ada hal-hal yang meragukan kita, baik kita tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang meragukanmu kepada perkara-perkara tidak meragukanmu. Ini kalau kita berfikir para jemaah, sebelum kita berbicara tadi. Da'watun litafakkur. Kita akan nampak tiga ini. Kalau benar, bayin, jelas, katakan, bicaralah. Kalau keburukan, jelas, tahanlah lisanmu. Kalau syubhat, lebih dekat kepada keharaman, juga tahan lisanmu. Tapi kalau kita tidak berfikir, berjamaah, tidak akan bisa kita melakukannya. Dan jangan anggap remeh apapun yang keluar daripada lisan kita, para jemaah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari hadisnya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat. Seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan, perkataan. Perkataan tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Tetapi dia tidak mempedulikannya para jemaah. Dia tidak tahu maksud perkataannya tadi, tapi dia ucapkan. Dengan perkataan yang dicintai Allah tadi itu, Allah angkat derajatnya berapa derajat para jemaah? Dengan perkataan tadi. Wa innal 'abda, sebaliknya ini yang bahaya. La yatakallam bil kalimah, dia berbicara dengan sebuah pembicaraan min sakhatillah, daripada perkataan-perkataan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia enggak remeh masalah itu. Ini kalau lisannya buruk para jemaah. Yahwi bihim fi jahannam. Dengan perkataan tadi Allah campakkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jemaah. Jadi jangan main dengan lisan kita ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Ini di antara nasihat Nabi kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi mengatakan juga kepada Mu'adz, hal yakubun nas finnar ala wujuhim, apakah tidak manusia-manusia disungkurkan, dicampakkan ke dalam neraka di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatim, kecuali karena akibat daripada lisan-lisan mereka sendiri. Makanya jangan main-main para jemaah. Ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida,
dan katakanlah perkataan yang benar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan lisannya, maksudnya kenapa? Mengatakan perkataan-perkataan yang baik, maka akan dibalasi dengan pahala para jemaah. Dalam surah Qaf juga Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu perkataan dilontarkan kecuali ada malaikat pengawas yang senantiasa hadir mencatat apa yang dia katakan tersebut. Ini semua para jemaah memberikan penekanan kepada kita bahwasanya hati-hati ketika berbicara. Orang mukmin hanya punya dua opsi saja ketika dia memiliki lisan. Yang pertama, falyaqul khairan, mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, atau dia diam. Kalau dia menggunakan lisannya untuk opsi yang ketiga para jemaah, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hanya karena perkataan para jemaah, dua orang yang bersahabat menjadi bermusuhan. Berapa banyak di antara orang-orang yang sudah mendirikan rumah tangga, hanya satu perkataan saja terlontar daripada suaminya, itu mencerai-beraikan rumah tangga yang dibina dengan harmonis para jemaah. Berapa banyak daripada komunitas masyarakat yang hidup damai sebelumnya, yang saling berdampingan satu dengan yang lainnya, tapi hanya karena perkataan-perkataan yang dilontarkan menyakitkan hati mereka, mereka berperang karena masalah itu para jemaah. Itu lisan, itu berbahaya. Ya. Bahkan dalam hadis yang kita baca ini, itu merupakan standar yang diberikan oleh Nabi SAW untuk dikatakan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kita harus mengatakan perkataannya baik atau diam. Dan mungkin ini kita akan teruskan setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di poin yang pertama ini para jemaah, kita akhiri dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sunan At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi." Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosa-dosa manusia itu sebab daripada lisannya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan berjamaah, ia akan memberatkan timbangan keburukan kita, itu bermuara daripada lisan kita. Ya, ini yang harus kita pahami. Oleh kita harus senantiasa menjaga lisan. Menjaga itu maksudnya memastikan, ya, berfikir dahulu sebelum berbicara, sehingga kita nampak tiga hal tadi. Kalau baik katakan, buruk tahan, syubhat samar-samar di antara kebaikan dan keburukan juga harus ditahan. Sehingga betul-betul lisan itu menjadi sumber pahala bagi kita, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nantinya pada hari akhirat. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmizi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Nah, di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang tidak bermanfaat ini ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama jelas perkara-perkara yang haram. Ini jelas perkara yang tidak akan memberikan manfaat kepada kita, baik secara agama ataupun secara dunia. Yang haram itu maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana kesempurnaan Islam kita berjamaah, lihat kita dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menunjukkan tentang kebaikan Islam kita. Ya, ini yang pertama. Masalah-masalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah secara perbuatan ataupun perkataan. Perbuatan jelas seperti kesyirikan. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Apakah syirik besar? Yang mana ketika seseorang berbuat syirik besar, tidak bertaubat daripadanya sebelum dia meninggal dalam keadaan hal seperti itu, maka Allah akan gugurkan semua kebaikan-kebaikannya para jemaah. Itu yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, akan terputuslah, akan terhapuslah semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini Allah katakan kepada siapa? Para jemaah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya
Allah katakan seperti itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram berjamaah. Termasuk daripada kesyirikan tadi. Dan hal-hal yang sangat banyak dan kita mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita meminta taufik kepada Allah untuk dijauhkan daripada perkara-perkara yang haram ini. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara-perkara yang makruh. Ini perkara-perkara yang sebenarnya dia mubah. Tetapi kalau dikerjakan berkali-kali atau secara berlebihan, dia akan menjadi makruh dia. Seperti tidur. Itu mubah. Kan ya, tidur mubah. Tapi kalau tidur terus, pagi tidur, duha tidur, siang tidur, sore juga tidur, itu kita katakan ini mati apa masih hidup ini orang? Itu mubah berarti. Tapi kalau dilakukan secara berlebihan, nah, itu tidak baik dia. Apalagi seperti ini ananda ini, penuntut ilmu syar'i. Kalau masih ada yang tidur setelah asar, itu katakan kepada dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara kita di sore hari ini. Nah, katakannya gitu. Kalau masih ada yang tidur setelah subuh, bukan, itu juga tidak boleh sebenarnya. Entah zikir, entah ini saya tidak tahu. Tidur terbaring gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung tidur dia. Juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara kita di pagi hari ini. Masa orang belajar agama tidur di waktu-waktu yang dilarang tidur? Setelah subuh tidur. Masa kita kalah sama yang lain? Orang belum subuh tadi sudah jualan dia di pasar tuh. Masa kita belajar agama, sarapan Quran tiap pagi, makan siang hadis, makan malam tafsir, tidur setelah subuh. Ya, ini hati-hati ini. Itu akan menjadi kebiasaan dia nanti. Ya, dia ada waktu-waktunya gitu. Ada mungkin orang mengatakan, Ustaz, saya sholat tahajud 20 rakaat Ustaz, malam. Makanya saya tidur siang. Kita katakan enggak usah 2 cukup, 2 rakaat cukup. Ya, karena jiwa kita ini memiliki hak masing-masing berjemaah. Malam itu Allah jadikan tempat istirahat kepada kita, maka libas. Maka tidur. Jangan paksakan, ada waktu nanti kita akan banyak beribadah, terutama di bulan Ramadan tuh ya. Tapi kalau kita orang kuat, sholat 20 rakaat tahajud, pagi kuat, siang oke, asar juga ada masalah, silakan. Tapi kalau itu kita jadikan alasan, dimungkinkan oleh ustadznya ketika dia belajar, minta maaf Ustaz, saya tahajud 20 rakaat malam tadi Ustaz. Padahal setahun sekali dia sholat tahajud tuh. Ya. Tidak ada gunanya. Ya, ini diantara perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, makruh atau juga sesuatu yang mubah, tetapi dilakukan secara berlebihan. Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, juga diantaranya adalah membuang-buang waktu, terutama dengan benda ini. Nih. Maka ini kan kalau di asrama termasuk di antara benda yang haram. Kalau di asrama ya, jangan salah paham. Kenapa? Ini santri kalau punya ini, tidak belajar dia. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya belajar online saat dengan ini Ustaz. Online COVID tidak ada lagi. Online macam mana? Kita kadang-kadang udah jemaah, dengan ini kita tidak tahu waktu kadang-kadang. Ya. Sejam, 2 jam, 3 jam, tiba-tiba ada duha. Banyak waktu kita yang terbuang gitu. Ya, ini hati-hati para jemaah. Karena itu di antara nikmat yang Allah tanya kepada kita. Makanya Allah mengatakan wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, semua nikmat. Maka hati-hati kalau kita membuang-buang waktu, itu termasuk di antara ma la ya'ni, perbuatan-perbuatan tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau main game. Ada seorang santri namanya Fulan, hobi apa? Main game. Na'udzubillah. Kalau santri itu hobinya apa? Baca Quran, bersedekah, sholat malam. Nah itu dia tuh. Enggak apa-apa, saya main game juga zikir.
Masya Allah. Kalah pula Imam Syafi'i oleh dia. Saya Ustaz main game 30 juz khatam Ustaz lancar. Masya Allah. Khatam aja berkahnya tidak ada. Ya, buang waktu berjemaah. Ini juga perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, yang perlu disampaikan di sini adalah tarkuhu ma la ya'ni ini standarnya syariat. Karena begini berjemaah, ada orang memahami di antara perkara-perkara tidak bermanfaat adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Mencegah orang daripada melakukan keburukan. Yang kita namakan dengan al-amru bin nahyi, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ada sebagian orang mengatakan, ini orang ini sibuk aja. Nah, kayak gitu ada kan? Ada teman kita contohnya, salat, ini orang ini sibuk saja nih. Itu tidak boleh berjemaah. Itu perbuatan yang bermanfaat. Bahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu adalah ruhnya Islam. Itu harus dihidupkan di antara kita. Kalau ada teman-teman kita yang melakukan keburukan-keburukan, cegah dia sesuai kemampuan kita. Jangan biarkan. Ajak mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau seorang melakukan keburukan para jemaah, yang lain tahu tapi didiamkan, maka tunggulah bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Al-Musnad Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abghadul kalam ilallah." Perkataan yang paling Allah benci. Ayyaqulur rajul lirrajul. Seorang laki-laki mengatakan kepada temannya, "Ittaqillah." Ketika temannya melakukan perbuatan maksiat, dosa. "Takut engkau kepada Allah," kata temannya. Teman yang berbuat maksiat ini mengatakan, "Alaika nafsak." Urus saja dirimu sendiri. Nah, itu kan banyak kan? Salat, bangun. Nah, dia bangun juga tapi wajahnya mendongkol, kayak mau wajah itu. Coba ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan sudah bangunkan saya. Bukan? Itu di Smackdown wajah kayak gitu. Tahu kalian di Smackdown? Naikkan pap ke bawah. Masa disuruh orang untuk kebaikan? Santri seperti itu dia. Atau orang ribut-ribut di kamarnya. Tidur. Dikatakan temannya, "Ittaqillah, tidurlah. Nih kita mau istirahat nih, besok pagi kita mau ini." Dia katakan, "Alaika nafsak, urus saja dirimu sendiri." Banyak kan? Itu perkataan "alaika nafsak" itu perkataan yang paling dimurkai oleh Allah. Bukan perkataan "ittaqillah", bukan. Yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika dinasihati, dia mengatakan, "Alaika nafsak, urus saja dirimu sendiri." Ini orang ini kepo aja. Itu tandanya teman itu ingin kebaikan untuk kita, para jemaah. Berarti dia tidak mau masuk surga sendiri, sama-sama masuk surga. Kalau ada yang ngantuk, tidur, diurut-urut dia, maka malah bukan, itu kasar tuh. Dielus dia. Dielus, jangan tidur, bukan, dibangunkan. Jadi sama-sama dia. Ya, jangan main fisik, jangan. Ya, katakan, ucapkan itu kan nasihat namanya. Kalau kita kembali kepada poin pertama tadi, saya tulisan, ini baik ini. Oleh karena malayani standarnya apa? Agama, syariat. Karena ada orang mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini mengganggu orang ini. Menyuruh orang kepo kepada orang lain, bukan menyuruh orang kepo para jemaah. Itu tanda cinta kita kepada saudara kita. Sebagaimana kita suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kita juga suka saudara-saudara kita melakukan ketaatan. Kan iya? Sebagaimana kita benci pada diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kita juga benci ketika ada saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu bersahabat karena Allah namanya itu. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Jadi kalau seandainya kita di dalam kehidupan ini senantiasa menjauhkan diri kita daripada malayani, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka akan menunjukkan bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang mulia para jemaah. Ya, memiliki akhlak yang mulia. Karena banyak hal-hal yang negatif yang akan dia tinggalkan. Nampak majlis ghibah di situ, dia pergi. Orang bilang enggak bertemanlah, nah ini terserah. Kita kalau hidup berjamaah,
yang kita perhatikan tuh hanya perkataan orang, tidak akan maju-maju kita. Oleh yang kita cari itu apa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Itu dikatakan oleh salah seorang ulama, ridhon nas, sukanya orang, sesuatu tidak akan mungkin didapatkan oleh orang lain, berjemaah. Bagaimanapun kita, baik manapun kita, pasti ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Itu pasti. Jadi kalau kita inginkan sebuah orang suka kepada kita, itu mustahil. Maka kita jalan. Selama ini sesuai dengan syariat, ini perintah Allah dan Rasulnya, kita jalan. Dan konsekuensi daripada hal itu, para jemaah, akan ada orang-orang tidak suka kepada kita. Hal biasa. Jangan menjadi seorang yang bermental kerupuk. Sedikit dikatakan, nangis. Nah jadilah, jadi orang-orang biasa aja lah. Disentuh sedikitnya, langsung. Ngadu ke ayahnya. Dulu kita kalau belajar SD tahun 80-an, itu kalau ngadu ke ayah kita, nangis, itu bukan dibela, ditambah, pang, ditambah itu. Untuk tahu bagaimana kehidupan itu. Anak laki-laki tidak boleh nangis untuk sebuah kebaikan. Harus bermental baja. Nah, masa nak datang orang tuanya bawa lauk, langsung nangis gitu. Itu innalillahi inna raji'un kepada dia. Telah meninggal seorang santri pada hari ini. Masa laki-laki mudah mengenang air mata. Tapi kalau baca Quran, ayat-ayat azab, kita ketawa gitu. Dan dibawa lauk sama orang tuanya marah-marah gitu, nangis gitu. Ya. Makanya banyak bersyukur Anda, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan rahmat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini untuk kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 2 pondasi akhlak yang kita sampaikan, insyaallah pada bulan yang akan datang, ya. Kalau tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bulan depan kan Maret kan bulan Ramadan. Kita tidak tahu tanggal berapa pastinya. Wallahu a'lam. Cuman kita berdoa semoga kita dipanjangkan umur dan disampaikan bulan Ramadan. Ya, amin. Banyak. Ini biasanya pertanyaan nih yang banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan ketika seseorang ingin membongkar aib kita. Dan dia meminta kita untuk bersumpah. Maka apa yang harus kita lakukan dengan lisan kita dan tindakan kita? Pertama, aib itu bukan dibongkar, tapi disimpan. Itu kaidahnya kalau aib tuh. Dia ada 2 orang berjemaah. Ada 1 orang memang gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka orang seperti ini harus kita nasihati ini. Tidak boleh didiamkan aibnya itu. Dinasihati dia, tentu dengan kaidah-kaidahnya. Ambil tangannya 4 mata, sampaikan ke dia. Jangan ceramah pula tausiah, jangan. Marah dia nanti. Tapi kalau orang baik dia kita tahu dia baik. Cuman dia mungkin terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kita tahu itu, maka kita diamkan dia. Namanya manusia, para jemaah. Oleh karena ulama mengatakan salah satu di antara rahmat Allah kepada kita manusia adalah Allah tutup aib kita. Makanya di malam hari ini, para jemaah, saya bisa ceramah nih di depan semuanya. Karena semuanya tidak tahu aib saya. Kalau tahu aib saya, para jemaah, mungkin tidak ada yang datang di majelis ini. Pandai ngomong aja orang nih. Mungkin gitu. Itu rahmat Allah kepada kita. Oleh karena salah satu di antara nama-nama Allah adalah As-Sittir. Allah itu maha menghalangi, menutupi gitu aib seseorang. Itu rahmat Allah kepada kita. Apapun alasannya, sebab orang mengatakan, Ustaz, saya sampaikan keburukan-keburukan sendiri masa lalu untuk motivasi. Tidak ada motivasi seperti itu. Allah sudah simpan itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan membongkar-bongkar aib, jangan. Apakah kalau tujuannya tidak baik? Apalagi kalau sampai bersumpah gitu, untuk apa? Ada 2 orang tadi. Kalau dia jenis yang pertama, gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, nasihati dia. Kalau tidak mempan dengan kita, pergi ke yang atas.
Ya, entah guru, entah abang. Berarti tugas kita sudah selesai. Tapi kalau di jenis yang kedua, dia orang baik, tapi kadang-kadang terjerumus. Namanya manusia berjamaah. Tidak ada yang sempurna kan. Maka kita harus mendiamkannya. Mendiamkan ini bukan berarti kita tidak menasihati sama sekali, bukan. Tetapi tidak seperti yang pertama tadi. Tidak boleh main bongkar-bongkar aib, tidak ada gunanya. Maka kita harus apa? Sibuk dengan aib kita sendiri. Itu top orangnya itu. Tapi kalau kita sibuk dengan aib orang lain, nanti seperti pepatah mengatakan, gajah di depan mata tidak nampak, semut di situ nampak dia. Maka kita harus apa? Berusaha untuk memperbaiki aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita. Perbaiki terus. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Tengok diri kita sendiri gitu. Sebelum kita main bongkar-bongkar aib. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah berlomba-lomba mencari ilmu untuk dapat ranking 1 dan 3 termasuk mengejar dunia? Lalu kalau sekiranya itu termasuk mengejar dunia, tolong nasihati saya Ustaz. Dia berbeda Nanda. Kita disuruh untuk berlomba-lomba. Maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, untuk kebaikan. Kan ya? Untuk kebaikan. Oleh karena ada kaedahnya untuk masalah ketaatan, itu Nabi suruh kita lihat kepada orang di atas kita. Kalau kita orangnya hafal cuma baru 1 juz, lihat yang 2 juz, 2 lihat yang 3, jangan lihat ke bawah. Kalau ke bawah itu kaedah dunia itu. Untuk kita mensyukuri. Tapi kalau untuk ketaatan, masalah agama, lihat ke atas. Tujuan kita adalah apa? Untuk mendapatkan pahala daripada Allah, keikhlasan. Kenapa pahala? Karena kita ibadah itu perlu keikhlasan berjemaah. Tapi kalau seandainya kita mengejar ilmu, kita dapat ranking 1, 2, dan 3, itu adalah bonus di atas bonus. Tapi niat kita bukan itu. Oleh karena niat perlu dicamkan nih. Ya. Sama seseorang, ketika dia kuliah, bolehkah dia mengharapkan ijazah? Jawabannya tidak boleh. Tapi untuk ilmu, ketika dia dapat ijazah, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Nah, itulah permisalannya. Ya. Sekarang Anda menghafal Quran. Kalau ada di antara Anda menghafal Quran, tujuannya apa? Supaya nanti masuk beasiswa untuk perguruan tinggi. Karena ada beasiswa untuk hufaz. Kalau itu tujuannya, percuma. Dosa malah dapat nanti. Tapi kalau kita menghafal karena Allah, ini perintah Allah. Itu akan menjaga kita nantinya. Ketika kita besar, kita tahu ini yang baik, kita lakukan. Ini yang buruk, kita tinggalkan. Kemudian kita mendapatkan bonus nanti. Beasiswa untuk jalur hufaz. Alhamdulillah, tapi bukan tujuan para jemaah. Masa ibadah ingin kita kejar dunia di dalamnya? Kan hina kita namanya. Tidak boleh seperti itu. Tapi niat kita yang pertama adalah apa? Ini perintah Allah ini. 1 huruf kita baca 10 kebaikan, 1 menjadi 10 dia. Kita dapat pahala, orang tua dapat pahala, guru yang mengajar kita dapat pahala. Lihat pahalanya itu. Lebih baik berbanding dunia yang kita dapatkan. Tapi kalau kita dapatkan dunia, itu bonus data bonus. Tapi itu bukan niat yang utama. Itu dicamkan. Ya, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita tidak bisa jawab semua pertanyaan ya. Ustadz Afwan izin bertanya, ketika orang tersebut punya salah ke temannya, tapi temannya tidak mau maafkan orang yang salah. Bilang anak sudah minta maaf sama antum, beserta antum sekarang bang berdosa. Kalau minta maaf para jemaah, ya, kalau kita salah, kita harus minta maaf. Ini akhlak yang mulia. Nah, apakah dia memaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu bainahu wa bainallah. Selesai. Ya. Yang terpenting adalah kita sudah minta maaf kepada dia. Itu minta maaf bukan hal yang mudah para jemaah. Nah, kalau dia tidak memaafkan,
itu antara dia dengan Allah. Selesai, yang di kita udah selesai gitu. Ya, jangan ada sesuatu yang tidak kita selesaikan di dunia, nanti menjadi hal yang berat nanti di akhirat. Itu yang susah nanti pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita merasa ada dosa syirik pada diri kita, padahal kita tidak melakukannya, dan kita telah bertobat tetapi masih khawatir. Jawabnya Ustaz, ini was-was namanya. Ya, rasa-rasa itu enggak ada hukumnya. Rasa-rasanya saya buang angin nih, enggak ada hukumnya itu. Tapi kalau saya buang angin, itu ada hukumnya itu. Rasa-rasanya, itu enggak. Ya, jangan main perasaan. Harus yang pasti-pasti gitu. Jadi kalau rasa-rasanya melakukan perbuatan syirik, itu was-was namanya. Kita harus hilangkan itu. Banyak berta'awuz kepada Allah. Ketika kita melakukan perkataan kufur, tapi kita mengucap tidak sengaja, apakah terhitung kufur atau tidak? Nah, ini kalau istihza, perginya kepada istihza, kufur ya. Nah, itu dikatakan oleh Allah, la ta'tadiru ba'da an kafartum, dalam surat Taubah itu. Ya. Makanya perkataan seperti ini para jemaah, kita harus menghindarinya gitu. Ya, menghindari perkataan seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita katakan atau kita ingin bercanda. Tapi ranahnya agama, kita tidak boleh bawa materi untuk bercanda masalah agama itu. Dan termasuk juga orang yang seperti itu, orang yang menontonnya, kemudian tertawa sama-sama gitu. Padahal yang menjadi materi candaan adalah agama. Itu naudzubillah. Ya. Mungkin ini yang terakhir yang bisa kita jawab. Ya. Ini kita simpan nanti pada pertemuan yang akan datang kalau panjang umur, badan sehat. Itu yang pertama Ustaz, pertanyaannya agar berbeda dari judul apakah halal makanan yang tidak ada halalnya. Dia sebut mereknya nih. Nanti kita di blacklist kajiannya, disebut pula ini nama makanannya gitu. Sekarang masih banyak lagi makanan yang halal tuh. Kenapa yang aneh-aneh gitu, nyebutnya pun susah gitu. Ya, minimal kalaupun seandainya kita ragu, itu syubhat. Syubhat itu bagaimana baiknya? Tinggalkan, selesai. Nggak sakit gigi kita kalau nak makan ya. Masih banyak boleh kita konsumsi. Itu anehnya orang gitu. Banyak daging-daging yang Allah halalkan, makanan-makanan yang Allah halalkan. Itu pun belum dia cicipi semua lagi. Dia pergi kepada yang tidak jelas gitu. Ustaz, bagaimana hukum makan daging ular Ustaz? Nengok ular pun yang melompat, takut. Ya, masih banyak lagi gitu yang halal. Kenapa kita mesti pergi yang tidak jelas gitu? Ya, yang pasti-pasti aja lah hukumnya. Ya, apalagi kalau belum ada label-labelnya. Ya, berarti diragukan itu. Minimal keraguan itu lebih dekat kepada keharaman. Baik, mungkin ini untuk kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami yang baik daripada Allah, yang tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.